Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya Ramadan. Kok yang di sini nggak jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya Ramadan dan serta bersama Ustadz Abdul Somad bersama para sahabatnya dan saya Didi Sumantri akan membawakan acara ini sampai dengan selesai. Tapi yang jelas pasti yang di rumah sedang menikmati sahur. Gimana sahurnya? Makanannya harus nikmat. Karena apa? Karena kita mengejar keberkahan daripada bulan Ramadan ini. Dan insya Allah hari ini, di puasa kali ini kita mendapatkan keberkahan yang banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, berbicara tentang kita ini siapa nih? Ada yang tahu gak kita ini siapa? Hah? Betul sekali, kita ini adalah manusia, makhluk yang Allah ciptakan dalam bentuk kesempurnaan. Sesempurnanya makhluk adalah manusia. Cuman selain fisik, perasaan, hawa nafsu juga ada akal yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kita ini paling luar biasa, kita ini harus mensyukuri apa yang kita dapat dari kita ini. Dan yang paling penting lagi adalah ini banyak sekali manusia yang melakukan kerusakan. Padahal katanya manusia itu sangat spesial. Terus seperti apa sih manusia dalam sudut pandang Islam? Ini ada Ustadz Abdul Somad yang akan menjelaskan bagaimana sebenarnya manusia itu. Nah, di tengah-tengah kita yang sudah hadir Al-Mukarram, Al-Ustadz Abdul Somad dan juga ada Ustadz Umar Mita nanti yang akan menguatkan bahasan tema kita kali ini. Kalau gitu Ustadz Abdul Somad dipersilakan. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Mas Didi. Mohon izin Ustadz, Tuan Guru. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu, sehat semua? Alhamdulillah. Itu yang ada di hadapan Bapak Ibu adalah kaca atau makanan asli? Karena kadang kita bertamu ke rumah orang, kita lihat pisang segar, begitu kita mau, rupanya kaca. Jadi nampaknya bendanya sama, tapi asal kejadiannya beda dan tujuannya juga. Kalau yang ini yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian memang disediakan untuk dimakan menjelang imsak. Tujuannya tasahharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barokah. Karena dalam sahur itu ada barokah. Yang nggak mau sahur, nggak mau makan sahur tetap ikut sunnah Rasulullah SAW. Walaupun hanya seteguk air. Ikut sunnah. Kadang ibu-ibu kan nggak mau. Ibu nggak makan, diet. Rupanya udah 2 piring sebelumnya. Nah, begitu juga dengan kita. Ada orang memajang makanan di atas meja makan, rupanya bukan untuk dimakan. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa dia kaya. Ada kepiting, ada udang, ada semua. Tapi nggak ada yang dimakan. Cuman dihirup. Nggak dimakan. Begitu juga ada yang makanan itu bentuknya seperti makanan, tapi sebenarnya hanya aksesoris saja. Maka kita mesti ngerti hakikat kita ini apa. Kita ini dari mana, sedang di mana, mau ke mana, dari apa, untuk apa. Kalau nggak ngerti tujuannya, kita bisa salah. Salah memahami yang ada di depan kita aja, kita bisa keliru. Apalagi menjalani hidup. Betul apa nggak? Bilang aja betul. Lalu kita ini dari mana? Sekarang banyak anak-anak kita nanya, mama, papa. Kita lebih mana dari dinosaurus? Nah, itu oleh sebab itu maka di awal-awal itu ketika selesai Al-Fatihah masuk surah Al-Baqarah, di situ dijelaskan apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami berkata kepada semua malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud. Sujudnya bukan sujud ibadah, sujudnya untuk kemuliaan, penghormatan. Karena mentaati perintah Allah. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau bersujud. Lalu kemudian manusia itu untuk apa diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menciptakan satu makhluk bernama manusia di bumi. Dia akan menjadi pemimpin. Dia yang akan memanage, mengatur alam semesta. Alhamdulillah, sejak ada manusia,
maka yang dulu hutan belantara sekarang sudah berubah jadi hutan beton. Ada positifnya, walaupun banyak juga negatifnya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Sudah menebar kerusakan di daratan, di lautan, di udara, di sungai, di empang, di got. Akibat apa? Bima kasabat aidin nas, akibat perbuatan tangan manusia. Segalak-galaknya harimau, paling-paling dia bisa menerkam babi hutan. 5 ekor. Dikasih ke 6, kata harimau, kenyang. Udah kenyang. Tapi kalau manusia ini ganas, habis semuanya. Lebih mengerikan. Makanya disebut manusia ini ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang, balhum adal. Bahkan lebih hina, lebih jelek, lebih dahsyat, lebih buruk, lebih buas, lebih brutal daripada binatang. Kalau kita punya kambing, kita kasih makan. Kambing masih makan Rumput. masih. Masih, Ustaz. Di Arab Saudi makan koran. Koran dibasahi, kasih makan. Kita punya kambing, nanduk ke depan, nendang ke belakang, 2 tahun, tenang kambing. Nanti hari raya Idul Adha, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Dapat pahala. Tapi kalau teman kita yang suka nyikut nanduk itu, kita sembelih, tangkap kita. Ulaika kal an'am. Apa Ustaz? Itu benar Ustaz. Kambing makan koran di sana Ustaz. Oleh sebab itu, maka ini amat sangat penting menyadari hakikat kita dari mana, mau kemana. Kita diciptakan Allah di sini untuk menjadi orang yang memakmurkan alam semesta. Saya naik pesawat di sebelah, Ustadz Somad ya? Iya, saya bilang. Dia nggak yakin. Dia bilang saya mirip Ustadz Somad. Ustadz Somad, iya saya bilang. Ustadz tolong ceramah bicara tentang pelestarian alam. Ini sekarang Ustadz, hutan-hutan terbakar, gundul. Akibatnya tidak lagi bisa menahan air, banjir. Dalam hati saya, itu kan pelajaran IPA kelas 5. Terus gimana? Tolong Ustadz ceramahkan di mana-mana supaya kita umat Islam yang mayoritas ini menjaga kelestarian alam, jangan lagi bakar hutan. Saya terus terang mendengar ungkapan itu. Bapak dari mana? Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Lama saya terdiam mendengar ungkapan itu. Yang saya pikirkan, itu kan ceramah saya selama ini. Berarti dia nggak nonton. Kenapa belum subscribe? Kan selalu saya katakan, man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwallahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Itu ceramah dulu, udah lama. Seekor gajah hanya dapat mencabut 5 pohon, tapi manusia yang rakus dan tamak, dengan kelembutan tangannya, dia sudah membantai 500 hektar dengan tanda tangannya. Dulu itu, saya udah lupa isi ceramahnya. Oleh sebab itu maka kita sadari keberadaan kita ini, halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang paling celaka adalah orang yang tidak ngerti siapa dia. Kita di sini cuma singgah mampir sebentar aja. Hujan lebat, mampir di halte, nunggu bis, nunggu hujan. Panas terik di bawah pohon kayu, nunggu matahari redup. Begitu redup kita akan berlalu. Masalah usia yang terlalu dipikirkan. Saya terserah Bapak Ibu aja. Bapak Ibu duluan, saya belakangan boleh. Atau saya belakangan Bapak Ibu duluan juga boleh. Baik Ustaz, dan pemirsa juga yang hadir di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk pembahasannya. Jangan kemana-mana, tetap ada di sini. Karena di indahnya Ramadan, hanya ada di TV One. Indahnya Ramadan. Kembali lagi di Indahnya Ramadan, masih bersama saya Didi Sumantri dan juga Al-Mukarram, Al-Ustadz, UAS dan juga Ustadz Tohem. Dan yang ada di sini semuanya tetap semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz, apa Ustadz? Tadi Antum sudah memaparkan bagaimana manusia sudah melakukan sesuatu yang kalau kita dengar tadi Ustadz bisa
Kalau gajah cuma bisa 4, manusia bisa banyak sekali. Artinya bahwa manusia ini bisa melakukan sesuatu kerusakan yang sangat luar biasa ya Ustaz ya. Jadi bisa juga dibilang dia kan khalifah Ustaz ya, gitu pemimpin. Nah ini bagaimana Ustaz untuk memaparkannya Ustaz? Baik, terima kasih Mas Didi. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan membuat kerusakan. Ustaz, kalau kerusakan jangan nunjuk kami Ustaz. Okay. Mereka hanya buat kerusakan. Mereka hanya akan menumpahkan darah. Mereka hanya akan saling berkelahi berperang. Mereka hanya akan saling membunuh. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Yang ngomong gitu malah malaikat. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Nanti mereka hanya berperang menumpahkan darah. Dari mana malaikat tahu bahwa manusia akan berperang, akan berkelahi, akan menumpahkan darah? Dari mana malaikat tahu? Ternyata ada makhluk sebelum kita yang kerjaannya yaitu bangun tidur, perang. Nama, hobi, perang. Maka malaikat memprediksi ini pasti makhluk yang last edition ini, pasti hobinya perang lagi nih. Kata malaikat, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Tapi Allah beri jawaban yang berbeda. Allah tidak klarifikasi. Karena memang Allah tidak perlu diminta pertanggungjawaban. Lalu apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Lalu makhluk yang sebelum kita itu siapa? Coba kita lihat beberapa ayat. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal Jinnati wan nas. Qul la in ijtama'atil jinnu wal insu. Selalunya kalau sudah disebut antara yang dua ini pasti dia duluan disebut. Jin dan manusia. Kok jin dan jun? Jin dan manusia. Artinya mereka ini memang hobinya merusak. Mereka ini adalah jahat. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia baru yang memperbaiki. Oh, katanya kita nggak boleh percaya jin, Ustaz. Percaya jin itu musyrik, syirik. Loh, dalam Quran juz 29 ada surat Al-Jin. Namanya jin community. Komunitas jin. Ketika Nabi SAW berjalan kaki. Karena kalau dia naik kuda, naik unta, naik keledai, ini pasukan kafir musyrik jahiliyah udah ngamati nih. Awasi Muhammad, awasi. Jadi zaman dulu Intel udah ada juga. Mengawasi. Kemana dia pergi? Kalau dia sampai naik kendaraan, ikut dia dari belakang. Nabi Muhammad jalan. Rupanya Nabi bukan jalan keliling Makkah, tapi dia pergi ke Taif. 90 sekian kilometer, jalan kaki. Sampai di Taif dilempar. Nah, sampai di Taif bukan disambut dengan pisang dan kurma. Bukan disambut dengan tala'al badru alaina marhaban ya nural aini. Dilempar pakai batu, pakai tulang onta, pakai duri, pakai kotoran. Sampai darah di kaki. Basah itu sendal Nabi, darah. Menetes sudah darah. Apa kata malaikat? Kalau sampai darah itu menetes ke tanah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuratakan Taif itu dengan tanah. Rata mereka semua. Tapi Nabi itu Masya Allah. Dia usap itu darah supaya tidak menetes. Andai saya dibuli orang. Lalu menetes darah. Kata malaikat Abdul Somad. Kalau menetes darah itu ke tanah. Kuratakan mereka semua. Langsung. Tapi Nabi Muhammad SAW itu dia tidak turun ke bumi untuk merusak. Dia bukan mau menghancurkan. Lam ub'ats la'anan. Aku diutus ini bukan menjadi tukang laknat, menghancurkan. Laknat itu artinya ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat. Nabi berdakwah, pulang. Dalam perjalanan pulang, apa yang terjadi? Turunlah wahyu. Qul, katakan ya Muhammad. Annahu istama'a nafarum minal jin. Ada beberapa jin yang mendengarkan Nabi baca Quran. Lalu apa kata jin itu? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan bacaan Quran Muhammad SAW ajaba, ajib. Luar biasa indahnya. Dan mereka masuk Islam.
Jangan putus asa berdakwah pada manusia yang menolak, tidak mau terima. Karena kalau Allah berkehendak, ada makhluk yang lain. Makanya jin ada yang masuk Islam, tapi ada jin yang jahat, yang menolak risalah dakwah. Maka kita ini jangan sampai ikut-ikutan mereka. Banyak juga di antara kita ini yang ikut-ikutan jin. Malah berteman dengan jin. Malah ngundang jin. Hai jin, datanglah. Jin tuh kadang takut juga pada sebagian kita, karena ada tertulis di depan rumahnya, permak jin. Oleh sebab itu, ketika kita berbuat kerusakan, maka sesungguhnya perbuatan kita sama dengan perbuatan keselamatan, keberkahan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ditemukan seekor ikan paus mati di tepi lautan, dibelah perutnya, isinya, ibu tahu? Plastik. Belum saya kasih tahu. Terpal. Gara-gara siapa? Gara-gara orang buang sampah di laut. Ada bule. Tahu bule? Bule. Orang asing. Bule. Bule itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Ada sebagian orang menganggap bule itu perempuan saja. Tidak. Dia makan jeruk di tengah laut. Dia buat jeruk nih. Ya. Makan jeruk di tengah laut. Kulitnya dia masukkan ke kantong. Kulitnya masuk ke kantong, setelah sampai di pantai dia cari tong sampah, dia buang. Bule itu. Kita sampai di laut, semua dibuang. Semua dibuang. Semua dibuang. Ketika ditanya, kenapa nggak buang sampah Kenapa nggak buang sampah pada tempatnya? Loh ini kan tong sampah. Na'udzubillah. Padahal yang mengajarkan at-tahuru syatrul iman. Kesucian, kebersihan itu sebagian dari iman. Yang betul dalam hadis at-tahuru syatrul iman. Jangan ditulis an-nazafatu minal iman. Qala Rasulullah. Rasulullah bersabda, an-nazafatu minal iman. An-nazafatu minal iman itu kata-kata baik, tapi bukan hadis Nabi. Yang hadis Nabi at-tahuru syatrul iman. Mari kita jaga. Mari kita ini bukan cuma menjaga kelestarian alam, tubuh kita jaga. Asfaraka, kuku. Inna syaitana yaq'udu ma talaminha. Kukumu itu setan duduk di kuku yang panjang. Kuku panjang 5 sit. Yang kuku panjang mulai masukkan ke jilbab. Kukumu itu inna syaitana yaq'udu ma talaminha. Setan duduk di kuku yang panjang. Makanya dulu kita ingat waktu di sekolah, di ujung kuku pagi-pagi anak sekolah, guru bawa mistaratun, bahasa Arab itu Mas Didi. Mistaratun roll. Penggaris. Pukul. Ini sekarang gitu ini langsung ditangkap. Dulu diperiksa nih kuku. Mana? Sekarang malah gurunya yang kuku panjang. Di apa? Hitam lagi dicat. Di atas black kutek, di bawah black daki. Kita bertamu ke rumahnya, makan bakwan, enak sekali. Apa resepnya Mbak? Nih. Sehat Ustaz. Gurih. Kita diajarkan menjaga. Saya kasih contoh pada diri kita sendiri. Apalagi menjaga alam semesta. Idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyughuris, tanamkan bibit korma. Sekarang ada baliho besar tertulis one man one tree, satu orang menanam satu pohon. Itu hadis Nabi, guys. Milenial Ustaz. Oke Ustaz, kalau gitu nanti kita bahas kali ini. Terima kasih banyak untuk Ustaz untuk pemaparannya. Indahnya Ramadan akan kembali lagi, dan sekarang nanti kita akan ada juga pembahasan dari Ustaz Umar Mita. Jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Ramadan di TV One. Masya Allah, masih di Indahnya Ramadan, masih bersama saya Didi Sumantri, dan pasti tadi makannya enak banget. Oke, sembari menunggu azan subuh, tetap aja di TV One karena kita masih membahas segala macam apa yang akan disampaikan oleh Al Mukarram kita.
Nah, sahur ini. Ustadz, Afwan Ustadz, sekarang kita ke Ustadz Umar Mita nih. Ya, Ustadz Umar Mita. Ustadz, berarti manusia itu kan punya aturan, Ustadz. Iya. Sejauh mana sih, Ustadz? Dalam Islam itu aturannya seharusnya kita seperti apa gitu, Ustadz? Iya. Minta izin Tuhan, Masya Allah. saya cintai karena Allah. Ahabbakallah bima ahbabta. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah dan ibu-ibu yang dicintai oleh suaminya masing-masing. Tentunya Orang lain, Ustadz. Anak Ustadz ngomong ibu-ibu itu aneh yang cemas. enggak Ustaz, saya tahu batasan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya teruskan Ustaz. Lanjut. Atau antum meneruskan? Jadi ketika kita bicara tentang syariat tentunya harus kembali kepada sifat dasar yang Allah terangkan kepada kita. Karena orang yang paling tahu tentang kita adalah zat yang menciptakan kita. Allah. Dan zat yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta dan menciptakan manusia. Salah satu di antara firman-Nya Allah adalah ketika Allah mensifati manusia itu dalam surat Al-Ahzab. Innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang sering berbuat zalim dan mereka itu adalah manusia itu adalah sifatnya bodoh. Ketika Allah itu mensifati bodoh, maka penilaian Allah itu sifatnya mutlak. Kalau penilaian manusia itu kan sifatnya relatif. Kalau kita dibilang bodoh sama kelompok lain, belum tentu kita bodoh sama kelompok yang lainnya. Karena memang penilaian kelompok dan penilaian manusia itu relatif. Tapi kalau penilaian Allah itu sifatnya mutlak. Kalau Allah itu mengatakan kita zalim, ya kita memang punya sifat kedzaliman. Dan ketika Allah mengatakan kita bodoh, berarti kita memang betul-betul bodoh. Makanya ketika kita dilahirkan, kita tidak mengerti apa-apa sampai Allah aktifkan pendengaran kita, mata kita, dan hati kita. Kalau manusia itu sudah mengerti bahwasanya hakikat dia itu adalah bodoh, disinilah fungsinya Allah itu menurunkan syariat. Karena Allah itu memerintahkan kita supaya kita dengan kebodohan kita diangkat martabatnya manusia dengan kebodohan itu dengan satu komitmen, yaitu ketika dia mengikuti syariat. Syariat itu disampaikan oleh Rasulullah selama 23 tahun, diturunkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Sebenarnya syariat itu bukan untuk membelenggu kita, bukan untuk menjajah kita. Karena buat apa Allah menjajah kita? Tidak ada kepentingannya bagi Allah menjajah kita. Buat apa Allah itu mendolimi kita? Karena zat yang tidak pernah mendolimi kehidupan makhluknya itu adalah Allah. Berarti syariat itu tidak bersifat membelenggu, syariat itu tidak bersifat mendolimi, tetapi syariat itu bersifat memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Karena siapapun yang mengikuti syariat itu pasti dia hidupnya lebih dulu daripada orang yang tidak ngikutin syariat. Saya ambilkan contoh. Dulu para sahabat itu tidak ngerti kenapa mereka kalau mereka sebelum minum disuruh untuk membaca bismillah. Dalam satu riwayat Amr bin Salamah, samillah. Ucapkanlah bismillah. Para sahabat karena mereka tahu itu syariatnya Allah lewat lisan Rasulullah, mereka ngikutin. Tapi saat itu akalnya belum mampu menjangkau kenapa harus membaca bismillah. Mereka menganggap itu ta'abudi, hanya ibadah yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi ternyata setelah 1400 tahun berlalu, baru hari ini kita dapatkan kenapa Rasulullah itu menyuruh kita sebelum minum membaca bismillah. Ternyata salah satu profesor di Jepang memberitahu kepada kita, karena ternyata minuman itu kalau kita sebut dengan kata-kata yang baik, dia membentuk molekul yang indah. Dan itu bermanfaat bagi tubuh. Dan kalau kita mencela minuman dan mencela makanan, ternyata minuman bereaksi dengan negatif. Kalau kita mencela minuman itu, sampai akhirnya akan mendatangkan keburukan untuk tubuh kita. Kapan ketahuannya? 1400 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Setelah 1400 tahun para sahabat yang mengimani perkataan Nabi itu juga meninggal dunia. Baru terungkap bahwasanya ternyata syariat itu lebih dulu daripada akal. Karena kalau akal manusia sepintar-pintarnya itu tetap bodoh kalau tidak mengikuti syariat. Kita tahunya bahwasanya dulu kalau kita waktu kecil mungkin Ustadz, kalau kita makan kan kita makan nasi dulu, baru kita makan buah. 4 sehat, 5 sempurna. Itulah yang saya pelajari. Dulu saya gini-gini, saya dulu dokter kecil tapi ketika SD. Maka saya selalu menyampaikan yaitu 4 sehat 5 sempurna. Tapi ternyata ketika saya di pondok, saya membaca kitab, Allah itu kalau menyebut kata daging itu selalu disebut setelah kata buah. Baru saya akhirnya membuka kitab yaitu Hadil Arwah ila Biladil Afrah tentang masalah surga. Ternyata makanan surga itu selalu buah dulu. Baru kemudian daging.
Wa faqihatin mimma yatakhayyarun walahmi tayrin mimma yashtahun. Ternyata begitu. Dan ternyata kalau kita lihat Rasulullah itu kalau makan, karena Rasulullah itu sukanya paha kambing, tapi Rasulullah itu selalu makan buah dulu, yaitu kurma. Makanya Nabi kalau berbuka puasa, maka beliau makan kurma. Sunahnya kan kita makan kurma, ganjil ya. 1, 3, 99, kalau kuat. Tiga aja cukup, San. Kalau kuat, ya kan. Dan Rasulullah selalu mendahulukan buah. Ternyata kita baru tahu, para dokter hari ini merevisi apa yang pernah disampaikan. Saya pernah dengar dari seorang dokter, Ustadz, jangan makan nasi dulu, makan buah dulu. Saya tanya, kenapa? Bukankah buah itu adalah pencuci mulut? Betul. Kalau kita makan buah, kalau kita makan nasi setelahnya makan buah, maka buah itu berfungsi untuk cepat membusukkan apa yang di dalam perut kita. Tapi kalau kita makan buah dulu, nah ini buah dipajang, entah untuk dimakan atau enggak. Oh iya, kalau itu saya coba dulu di sana. Tapi kalau buah itu kemudian kita makan dulu, maka fungsinya dia mengademkan lambung sampai ketika dia mendapatkan asupan yang berat, dia tidak kaget karena sudah didahului dengan buah yang kemudian ada. Loh, antum bukannya sahur tadi sudah ya? Oh iya. Maka kemudian semacam itu. Maka disitulah kita paham, itulah syariat. Itu baru urusan makan. Kenapa kita di dalam syariat tidak boleh begadang? Makruh sifatnya, walaupun ini makruh litanzih, makruhnya mendekati boleh, tapi makruh. Ternyata kan kita akhirnya tahu Rasulullah itu membagi malamnya sebagaimana malamnya Nabi Daud. Sepertiga malam beliau tidur, sepertiga malam yang tengah beliau bangun, sepertiga malam yang terakhir sedikit beliau tidur kembali sampai menunggu subuh. Ternyata begadang itu, sebelum Pak Haji Roma Irama menyampaikan tentang begadang, ternyata Rasul itu tidak pernah bergadang. Ini akrahul hadits ba'dal isya. Saya tak suka ngobrol habis isya. Ternyata kan para dokter menyampaikan, orang yang tidur lebih pagi, ketika dia lebih awal lebih tidurnya, itu mengistirahatkan organ dalamnya itu lebih cepat. Dan akhirnya ketika bangun lebih fit daripada orang yang mereka begadang sampai jam 1, sampai jam 2. Organ tubuhnya terjaga terus. Apalagi kalau sambil makan, gayem terus gitu. Akhirnya dia capek, letih terus. Akhirnya apa? Lebih cepat untuk kena penyakit dalam. Itu begadang. Dan ternyata satu persatu semua syariat itu terbukti bahwasanya syariat itu lebih dulu daripada akal. Makanya ini jawaban telak bagi mereka yang selalu mendewa-dewakan akal. Akal itu bagaimanapun pintarnya kita tetap bodoh. Karena Allah tidak pernah mensifati akal manusia itu adalah pintar. Allah itu mensifati jahula. Kapan kita keluar dari sifat jahula? Gampang, ngikutin syariat. Karena syariat itu benar. Jadi yang terdepan itu bukan merek motor. Yang terdepan itu orang yang ngikutin syariat. Betul nggak Ustaz? Makanya sebelum tadi beliau menyampaikan one man, one tree. Itu sebenarnya sudah ada di dalam Islam. Selalu Islam itu lebih dulu. Maaf ya, satu contoh tadi. Kita disunahkan kalau sebelum tidur bicara, ngobrol dengan istri kita. Ada namanya pillow talk. Ternyata dalam sunnah sudah ada. Rasulullah itu tidak pernah ketika habis sholat isya pulang kecuali ngobrol dulu. Beliau dengarkan semua curhatan istrinya, apa aja beliau dengarkan. Penting tidak penting didengerin aja. Dan ternyata sebelum orang barat mengkonsep itu, Islam sudah ada. Disitulah terbukti. Kalau ingin terangkat, nah ikutilah syariat. Jadi memang banyak sekali ya aturan-aturan ya. Dan ternyata setelah 1400 tahun baru ketahuan apa syariat itu. Apa aturannya. Ternyata memang kita harus banyak penuh aturan kalau kita ingin berbuat sesuatu yang lebih baik. Indahnya Ramadan, indahnya Islam luar biasa. Masya Allah. Jangan kemana-mana, tetap di TV One. Karena kita akan masih membahas masalah apa saja yang ada di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan pasti sekarang yang di rumah pasti udah siap-siap mau imsak. Air putih jangan lupa. Tapi yang jelas madu insya Allah akan menambah kesegaran dalam beribadah puasa ini. Ya, oke, baik. Untuk itu kita langsung saja nih, kira-kira di sini jamaah di sini ada yang mau tanya gak nih? Bapak-bapak, ibu-ibu? Banyak banget yang mau tanya. Gini, kita ambil ini, maaf ya, karena laki-laki adalah sebagai imam. Ya, jadi dia adalah pemimpin, ya, khalifah, duluan laki-laki. Nggak apa-apa ya ibu-ibu? Nah, oke, ya, silakan bapak-bapak. Ada, oh ya, sebutkan nama, hobi, cita-cita, nomor sepatu, oh jangan. Nama aja cukup, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, nama Muhammad Sofyan. Saya pernah mendengar hadis
disampaikan oleh seorang ustadz bahwa di dalam hati manusia ada segumpal daging gitu ya, yang namanya hati. Namun terkadang ketika hati itu baik, akan baik semuanya begitu. Tapi saya sering melihat manusia yang saya pikir dia baik, ternyata nggak baik, padahal sudah sering dinasehati. Itu bagaimana Ustaz? Apakah salahnya manusianya atau memang dalam hatinya Ustaz? Mohon dijelaskan, terima kasih. Oke, kita tampung dulu ya. Nanti pertanyaannya akan kita jawab Ramadan tahun depan ya. Ya, baik, selanjutnya untuk ibu-ibu ada. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ramadan kali ini saya bisa ketemu sama Ustadz yang banyak suka share ilmu. Alhamdulillah banyak juga yang saya amalkan. Hari ini saya mau bertanya, ada statement awaludin marifatullah. Jadi awal-awal beragama itu kenal sama Allah. Saya menyimak dari awal, Ustadz memaparkan kalau tujuan kita, itunya mau apa, kenapa kita dihadirkan di dunia ini, sampai mau kemana kita, udah tadi Ustadz jabarkan. Berhubungan dengan semua yang sudah saya dengar tadi, alangkah indahnya kalau kita yang sebagai hamba tahu apa tugas-tugas kita. Jadi nanti itu akan tercangkup, terrefleksi di kehidupan kita sehari-hari yang seperti Ustadz mau tadi, yang Ustadz jabarkan. Kembali ke zaman sekarang, orang beribadah ya, saya mau bertanya, untuk di zaman sekarang kan orang beribadah banyak sampai umur sekian belum kenal sama Allah. Nah, bagaimana ibadah itu diterima? Logikanya kan seperti itu. Menurut Ustadz seperti apa? Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz, silakan Ustadz Abdul Somad ya. Jawabnya yang Bapak tadi adalah masalah kolbu. Untuk masalah hati, yang menguasai hati Ustadz Umar Mita. Silakan Ustadz. Bukan pelemparan Ustadz, memang begitu Ustadz. Saya mengerti masalah hati, tapi beliau lebih mengerti lagi. Saya akhiri saja pertemuan ini. Lempar-lemparan nih. Iya. Mungkin saya jawab yang Awaluddin aja ya. Iya. Bagi-bagi sama Ustaz. Awaluddin ma'rifatullah bukan hadis Nabi. Jangan pernah katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, maka siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Jadi kalimatnya benar, tapi belum tentu hadis Nabi. Awaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama dalam agama ini adalah mengenal Allah. Aqidah. Bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala? Melalui Al-Qur'an, melalui sunnah Rasulullah. Ada ustadz kiai mengajarkan mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Idza da'autahu ya Rahman faqad wasaftahu birrahmah. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir. Ketika kau panggil dia ya Rahman, maka saat itu kau sedang melekatkan sifat rahmah. Idza da'autahu ya Allah, ketika kau panggil dia, kau seru ya Allah, faqad wasaftahu bi jami'i sifati kamalihi wa jalalihi. Maka di dalam lafaz Allah ada sifat kamal, kesempurnaan, dan jamal, keindahan. Jadi mengenal Allah itu jangan keluar dari Quran dan Sunnah. Jangan mengenal Allah melalui filsafat. Kecuali dalam bimbingan wahyu. Makanya Imam Al-Ghazali menulis Tahafut Al-Falasifah. Kehancuran filsafat. Ini banyak yang berlindung di balik kalimat Awaluddin ma'rifatullah. Tapi yang dilihat di dalamnya ujung-ujungnya menyatu dengan Tuhan. Bahwa ada satu yang absolut, mutlak, lalu yang satu ini kemudian teori emanasi, memecah menjadi yang lain, lalu kemudian dia akan menyatu, ujung-ujungnya menyatu dengan Tuhan. Na'udzubillah, dhalla wa adhalla. Sudah sesat menyesatkan. Maka kalau mau mengenal Allah melalui ilmu aqidah, ilmu tauhid, maka selama di kota Makkah Al-Mukarramah 13 tahun itu, Nabi SAW mengenalkan Allah kepada sahabat dengan cara
menyebarkan wahyu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datanglah ulama menyusunnya. Ada yang disusun ulama dalam bentuk untuk memudahkan secara sistematis. Sama ketika fikih. Apakah Nabi dan sahabat itu tidak tahu fikih? Mereka lah sumbernya. Tapi kemudian baru sistematis ulama mazhab Hanafi, Maliki, Muhammad bin Idris Syafi'i, Ahmad bin Hanbal Hambali. Begitu juga dengan ini. Disusun secara sistematis untuk memudahkan. Bahkan dinyanyikan oleh anak-anak di sekolah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat. Makanya masukkan anak ke TK Islam. Dengan itu dia mengenal Allah. Ini pulang-pulang ke rumah lagunya topi saya bulat. Bulat topi saya. Kalau tidak bulat. Bukan emak saya. Wallahualam. Allah. Oke, ya baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Satu marmita selanjutnya nih, silakan. Tentang masalah hati tentunya kita harus mengerti Rasulullah diutus pada kehidupan kita untuk memperbaiki dua perkara. Memperbaiki bagaimana kehidupan anggota tubuh kita dan memperbaiki bagaimana kondisi hati dan jiwa kita. Orang ini banyak menganggap bahwasanya Rasulullah itu hanya mengajarkan bagaimana fikih, bagaimana ibadah. Tapi tidak memperhatikan bagaimana kondisi hati. Padahal salah satu perhatian besar Rasulullah dalam kehidupan umatnya ketika beliau mengajarkan risalah yang mulia ini adalah kehidupan hati. Kita baca di dalam salah satu ayatnya, ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Allah itu yang mengutus kepada kita seorang rasul dari kalangan ummi untuk membacakan ayat-ayatnya dan menyucikan hati. Makanya kita lihat ada dua kelompok ekstrim di dalam masalah ini, Pak. Ada orang yang luar biasa dalam ibadah dohirnya, tetapi ternyata ibadah hatinya berantakan. Dia ibadah dohirnya kayak walinya Allah, tetapi ibadah hatinya kayak walinya setan. Alhamdulillah. Ada yang kedua, ada orang yang mereka itu ibadah hatinya luar biasa, tetapi ibadah dohirnya berantakan. Yang paling tepat adalah orang yang mereka memiliki kemuliaan pada ibadah hati dan memiliki kemuliaan pada ibadah dohirnya. Makanya saya ambilkan contoh. Ibadah hati itu termasuk amalan yang besar, Pak, kedudukannya. Bisa jadi kita memiliki amalan biasa, tapi kalau kita memiliki hati yang bersih, salah satu indikator hati yang bersih itu mudah menerima nasihat, gampang mencintai orang yang beriman, tidak gampang menghujat orang. Itu indikator hati yang bersih. Kalau ada orang yang ibadah dohirnya biasa, tidak terlalu istimewa, tapi kalau hatinya bersih, maka bisa jadi Allah itu memberikan keridhaan kepada orang itu. Kenapa? Allah paling senang ibadah hati kalau bersih, Pak. Sering kan kita jumpa kalau kita buka di YouTube, kita ketik keywordnya itu husnul khatimah. Banyak orang yang diwafatkan ketika sujud, ketika ruku, ketika tawaf. Padahal maaf ya, penampilan dohirnya mungkin tidak sekhusyuk saya, mungkin. Penampilannya kayak biasa. Tapi kenapa kok meninggal dalam kondisi husnul khatimah? Mungkin mereka punya kekurangan dalam ibadah dohir belum terlalu maksimal. Tetapi ternyata hatinya bersih. Hati yang bersih itulah Allah mencintai karena Allah itu berinteraksi dengan manusia sesuai dengan kondisi hatinya. Bapak pernah baca hadis dari Imam Ahmad dari riwayatnya Anas bin Malik. Rasulullah itu pernah kumpul sama para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah berkata, yatla fikum rajulun min ahlil jannah. Tak lagi ada laki-laki penduduk surga yang muncul. Ternyata yang muncul adalah laki-laki Ansor, nenteng sandal dengan tangan kirinya, jenggotnya basah. Orang mulai bertanya-tanya, penduduk surga. Mungkin kalau kita yang diberitahu, Ustaz, Masya Allah, sudah nggak ngaji lagi. Mungkin nggak puasa lagi. Kenapa nggak puasa? Saya penduduk surga. Gitu. Maka hari berikutnya, Rasulullah kumpul lagi. Kemudian Rasulullah mengatakan, yatla fikum rajulun min ahli jannah. Ini laki-laki ada penduduk surga yang akan muncul. Yang muncul laki-laki kemarin. Bawa sandal dengan tangan kirinya, lalu kemudian jenggotnya basah. 3 hari berturut-turut. Sampai ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As, putranya Amr bin As. Penasaran, sahabat ini tuh amalnya apa? Sampai Rasulullah memberitahu 3 kali berturut-turut sebagai penduduk surga. Maaf, kalau tidak salah Umar bin Khattab diberitahu oleh Rasulullah sebagai penduduk surga 2 kali. Tapi ini sampai 3 kali. Sampai kemudian akhirnya sahabat ini pura-pura berkata kepada sahabat Ansor ini, boleh nggak saya tidur di rumahmu barang 3 hari? Karena saya ada masalah dengan bapak saya. Sahabat Ansor itu mengatakan silahkan. Dia bermaksud untuk mencuri amal orang ini apa.
Lalu tidurlah dia bersama dengan sahabat Ansor itu dimulai dari hari yang pertama. Pulang dari Masjid Nabawi, pulang. Maka Abdullah bin Amr bin As menyangka, ini pasti akan sholat tahajud dari habis Isya sampai subuh. Karena penduduk surga. Ternyata Masya Allah, beliau habis sholat Isya pulang, tidur. Lalu Abdullah bin Amr sempat kaget, loh kok tidur? Penduduk surga kok tidak tahajud dari awal? Oh mungkin nanti tengah malam. Abdullah bin Amr bin As ngeliatin itu. Dan rela untuk tidak tidur. Masya Allah ya. Sahabat itu kalau sudah nyari ilmu Pak, rela tidak tidur. Beda dengan kita kan, di majelis ilmu, tidur. Nah itu bedanya. Khotbah Jumat ngorok biasanya. Maka sampai pagi tidak bangun untuk tahajud. Kemudian hari paginya biasa, hari keduanya sama, hari ketiganya sama. Kemudian Abdullah bin Amr kaget, loh ada penduduk surga, dikabarkan Nabi 3 kali sebagai penduduk surga, ya telak fikum rajulun min ahlil jannah, tapi tidak sholat tahajud. Ini kabar gembira yang jarang tahajudnya. Maka kemudian akhirnya Abdullah bin Amr bin As itu jujur kok berkata, saya itu bermalam di rumahmu tidak ada niat saya kecuali satu, saya ingin tahu amalmu apa. Sahabat Ansor itu berkata, saya tidak punya amalan apa-apa. Lalu sahabat Abdullah bin Amr bin As merasa gagal mendapatkan jawaban. Dia pergi, dipanggil. Kecuali satu kamu harus tahu. Hatiku tidak pernah hasad kepada orang yang beriman, hatiku tidak pernah dendam kepada orang yang beriman. Perhatikan Pak, hati yang bening, tanpa santan, tanpa jeroan, hati yang bening, mencintai orang yang beriman, ternyata kekurangan dia dalam tahajud ditutup sama Allah. Kenapa? Allah berinteraksi kepada manusia pertama kali pada kondisi hatinya. Dan biasanya kalau hatinya bersih, amalannya pun akan menjadi baik. Masya Allah, insya Allah tadi 2 pertanyaan tadi juga mewakili dari pemirsa ya di indahnya Ramadan ini. Dan insya Allah juga semuanya bisa mendapatkan kenyamanan dari apa yang tadi gurunda-gurunda kita sampaikan. Insya Allah. Ya, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan dengarkan kesimpulannya dan juga ada doa dari Ustadz Abdul Somad. Jangan kemana-mana, indahnya Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di indahnya Ramadan di TV One tentunya. Dan sekarang kita langsung saja ke Ustadz Umar Mita untuk menyimpulkan apa tadi yang sudah disampaikan. Yang insya Allah di sini juga sudah siap dengan penanya untuk mencatat kesimpulannya. Tafadhol Ustadz. Sebenarnya yang lebih berhak mengambil kesimpulan Tuan Guru. Ya dilempar lagi. Tapi karena saya yang disamperin ya sudah. Bismillah. Maka sesungguhnya kesimpulan kita adalah kita harus mengerti bahwasanya manusia berada pada kondisi penuh dengan kekurangan. Yang sempurna fisiknya. Tetapi manusia itu memiliki sifat yang memiliki banyak kekurangan. Ada kata dolum, ada kata jahul, ada kata yang suka mengalirkan darah, ada kata yang mengatakan, ada firman Allah yang mengatakan dia suka berbuat kerusakan. Ketika kita paham sifat inilah, maka pentingnya bagi kita untuk patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi kepada syariat. Karena orang yang percaya kepada syariat itu merupakan bukti kualitas dari keimanan dia kepada tauhid la ilaha illallah. Banyak orang yang sering mengucapkan la ilaha illallah hanya narasi, tapi ternyata dia tidak yakin dengan syariat Allah. Banyak orang yang memuji keindahan alam tetapi tidak memuji keindahan syariat. Banyak orang yang memuji ciptaan Allah ketika dia memuji seorang wanita atau seorang laki-laki tetapi dia tidak memuji hukumnya Allah. Padahal hukum Allah sama dengan ciptaan Allah, syariat Allah sama dengan panorama indah yang kita lihat. Komitmen kita kalau kita ingin menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, simpel dan sederhana. Ikuti syariat maka syariat pasti akan memuliakan kehidupan kita. Para sahabat itu simpel, ketika mereka menjadi mulia dari orang yang menggembala kambing, mereka tidak pernah datang ke Romawi untuk belajar peradaban Romawi. Para sahabat tidak pernah diperintahkan Nabi, sana kalian pergi ke Persia yang telah menguasai peradaban ratusan tahun. Tidak pernah. Tidak ada satupun sahabat yang ke Romawi dan Persia untuk belajar peradaban mereka. Mereka fokus hanya belajar dari Rasulullah tentang ajaran langit yang disampaikan oleh Allah. Mereka mengikuti kepatuhan tanpa syarat, ketaatan tanpa tapi. Maka ikhtiar ini diberikan oleh Allah dengan kemuliaan dalam sekejap. Tidak sampai 50 tahun, maka kita mendapati Persia jatuh 2 tahun setelah Rasulullah meninggal. Romawi pun rontok di mana-mana. Sampai pada saat itu, setiap mereka mendengar kalimat takbir, orang Romawi dan Persia sudah bergetar, ketakutan kalau sudah menghadapi Muslim. Karena mereka menyangka
kami memerangi bangsa yang tidak pernah takut dengan kematian. Makanya intinya adalah kemajuan kita bukan ketika kita pergi ke luar negeri, ke Eropa. Bukan ketika kita belajar peradaban mereka, bukan. Tapi kita harus yakin kepada peradaban langit yang Allah turunkan kepada kita. Keyakinan itulah yang akan memuliakan kehidupan kita. Anak kita ini tidak akan pernah mulia sampai kita kembalikan kepada syariat yang telah berhasil menjadikan bangsa dan kaum pertama kali dalam Islam menjadi mulia, yaitu adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, insya Allah ya. Jadi makin terang pencerahannya kita di sahur-sahur ini. Pemirsa ya tetap jangan kemana-mana. Tapi yang jelas hari ini kita banyak sekali mendapatkan masukan-masukan dari gurunda-gurunda kita dan pencerahan-pencerahan. Hari ini kita saum hari ini, insya Allah juga kita menggapai ridhonya, pasti bakal khairat. Semoga kita berlomba-lomba dalam kebaikan hari ini. Dan insya Allah hari ini kita akan mendapatkan keberkahan dan juga semuanya puasa ini bisa berjalan dengan nikmat luar biasa. Untuk itu saya Didi Sumantri mohon diri, tapi sebelumnya silakan Ustadz Abdul Somad untuk memimpin doa untuk mengakhiri sahur malam ini. Rabbana alaika tawakkalna ya Allah, kepada Engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri, wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali ya Allah. Allahumma rzuqna al-istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah agar kami senantiasa kuat menegakkan, menjalani, mengajarkan, menebarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min khulafaika ala ardika. Jadikan kami termasuk orang-orang yang Kau sebut sebagai khalifah di atas muka bumi-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna min muhibbi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min atba'i nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami termasuk orang-orang yang mengikuti dan mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal mukhlashina lahuddin. Jadikan kami beramal ini ikhlas karena mengharapkan Engkau semata ya Allah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan kami dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, saat roh keluar dari jasad kami. Yang terakhir keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.